Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cahya, Muhdiah, Lutfia Rahma Sofwati, dan Tuti Auliah. Yang terhormat Bapak Haji Kamal Hasuna MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun yang akan kami bahas yaitu mengenai paragraf yang baik dalam sebuah karangan. A. Pengertian paragraf. Paragraf menurut Ramlan adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Sedangkan menurut Handayani DKK, paragraf adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah ide atau gagasan baru. Paragraf menurut Wijayanto merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Dari beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa paragraf selalu mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang digunakan untuk membangun kesatuan kalimat dalam suatu paragraf. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf sendiri berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu struktur paragraf. Struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang terakhir, yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Yang selanjutnya yaitu transisi kalimat. Transisi adalah mata rantai penghubung antar paragraf. Transisi berfungsi sebagai penghubung jalan pikiran dua paragraf yang berdekatan. Oleh karena itu, transisi sering disebut sebagai penunjang koherensi dan keterpaduan antar bab, antar anak bab, dan antar paragraf dalam suatu karangan. Transisi dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transisi berupa kata atau kelompok kata. Contohnya yaitu dan, serta, lagi pula, bahkan, kedua, dan selanjutnya. Contoh yang berikutnya yaitu penanda hubungan waktu, antara lain dahulu, sekarang, kini, sesudah, sementara itu, dan tahun depan. Transisi yang selanjutnya yaitu transisi berupa kalimat. Kalimat yang digunakan sebagai transisi dikenal dengan istilah kalimat penuntun. Kalimat penuntun mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai transisi dan sebagai pengantar topik yang akan dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu transisi berupa paragraf. Transisi ini berfungsi untuk membelokkan pembahasan dari suatu pokok pikiran ke pokok pikiran yang lain. Yang kedua, yaitu kalimat topik.
Kalimat topik adalah perwujudan pernyataan ide pokok paragraf dalam bentuk umum dan abstrak. Ada 3 kemungkinan letak kalimat topik dalam suatu paragraf. Pertama, di awal paragraf. Kedua, di akhir paragraf. Dan ketiga, di awal dan di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi pikiran-pikiran penjelas. Susunan-susunan kalimat penjelas tidak sembarangan. Urutan kalimat penjelas sebagai perluasan pemaparan ide pokok bersifat kronologis biasanya menyangkut hubungan antara benda atau kejadian waktu. Yang keempat, kalimat penegas. Fungsi kalimat penegas ada 2. Pertama, sebagai pengulang atau penegas kembali kalimat topik. Kedua, sebagai daya tarik bagi para pembaca atau sebagai selingan untuk menghilangkan kejenuhan. Kehadiran kalimat penegas ini tidak mutlak. Jika penulis merasa perlu menggunakan kalimat penegas untuk memperjelas informasi atau menyimpulkan kalimat-kalimat yang mendahului, maka kalimat penegas ditulis. Persyaratan paragraf. Yang pertama, kesatuan atau unity. Yang dimaksud kesatuan, yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yakni dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perincian dan urutan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis paragraf. Ada beberapa macam, yaitu A. Paragraf pembuka. B. Paragraf penghubung. C. Paragraf penutup. Paragraf pembuka. Rahmadi mengemukakan paragraf pembuka dapat disebut paragraf pendahuluan. Fungsinya sebagai pengantar untuk sampai kepada pokok pembicara dalam karangan. Yang B. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Paragraf penghubung merupakan isi permasalahan yang diuraikan di dalam karangan. Oleh karena itu, paragraf penghubung disebut pula paragraf isi. Yang C. Paragraf penutup. Paragraf penutup mengakhiri sebuah karangan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari paragraf penghubung. Paragraf penutup juga dapat berisi penegasan kembali mengenai hal-hal yang dianggap penting dalam paragraf penghubung. Paragraf penutup yang berfungsi mengakhiri sebuah karangan tidak boleh terlalu panjang, namun tidak berarti paragraf ini dapat tiba-tiba dituliskan begitu saja. Jadi, seorang penulis sebaiknya dapat menjaga perbandingan antara paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf mencakup 2 persoalan utama, yaitu pertama, kemampuan memperinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan bawahan, dan kedua, bawahan ke dalam suatu urutan yang teratur. Gagasan utama paragraf hanya akan menjadi jelas bila diadakan perincian yang cermat. Gagasan utama biasanya didukung oleh kalimat topik gagasan bawahan. Dapat didukung masing-masing oleh sebuah kalimat atau lebih. Bawahan yang didukung oleh sebuah kalimat saja. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.